Inilah Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Yes, apapun infonya sampaikan ke Rasika di Ngobras, ngobrol asik di Rasika. Ya, dan seperti yang tadi sudah kita janjikan, hari ini kita juga kedatangan tamu lagi. Hari ini adalah hari spesial Ngobras berpalekat. Iya, berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat. Ya, kabar Rasika dalam. Tapi harus jaga jarak lo ya. Oh iya, boleh. Ya, dalam rangka pendidikan pemilih tentang demokrasi sebagai perwujudan hak asasi manusia, di mana ada kesamaan hak untuk menentukan pilihannya secara bebas dan adil yang mencerminkan kedaulatan rakyat. Nah, maka dari itu KPU Kabupaten Pekalongan mengadakan podcast. Apa sih yang akan dibicarakan dalam program berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat? Nah, sekarang kita sudah kedatangan seorang narasumber yang luar biasa dari KPU Kabupaten Pekalongan. Iya, ini beliau anggota KPU Pekalongan Divisi Hukum dan Pengawasan. Ada Ibu Herminia Stuti Lestari, Sarjana Komunikasi, Sarjana Hukum. Selamat siang, Ibu. Assalamualaikum. Selamat siang, Waalaikumsalam. Mungkin saya ada sedikit itu ya, bukan sarjana komunikasi, tapi itu sarjana komputer. Eskom, sarjana komunikasi itu kita. Ya, komunikasinya melalui komputer, Bu ya. Sekarang Iya. Ibu luar biasa. Matur Ini suwun rawuhipun, Bu ya. Ini untuk berbincang-bincang tadi tentang ceritanya kita nanti mau berpalekat ria ya. Palekat, orang beranggapan bahwa palekat itu adalah sarung. ya. Tapi ini palekat dalam hal yang akan kita bicarakan kali ini adalah berbicara Pemilu santai lebih dekat. Ya. Luar biasa sekali. Karena ini podcastnya dari KPU, programnya dari KPU, Bu ya. Oke. Ya, kan biar orang pada tahu KPU tiap hari apa pekerjaannya, terus apa aja. Ini memang disosialisasikan lewat podcast berpalekat, Bu ya. Iya. Ya. Oke, Bu Hermin, bicara tentang apa pemilu itu ada hubungannya dengan demokrasi. Nah, demokrasi itu apa sih, Bun? Iya, kita berbicara demokrasi itu sebenarnya ini panjang lebar ini ya gini ya. Pertama-tama kalau kita berpalekat itu memang ikon dari Kabupaten Pekalongan itu kan palekat itu. Berpalekat lah itu kita angkat. Nah, ini kan kita itu juga sebagai KPU itu memiliki tugas sosialisasi itu sepanjang masa. Ya, tidak hanya cuma tahapan kalau ono pemilihan baru kita sosialisasi tidak. Masyarakat taunya kan gitu. Jadi makanya harus kita jelaskan nih ke kawan Rasika. Apalagi dikaitkan dengan demokrasi. Selama ini kan kalau kita pemilu itu dikaitkannya mesti ini adalah implementasi dari demokrasi kan Nah, secara kalau kita lihat dari etimologi ya itu dari segi bahasa asal usulnya itu sebenarnya itu bahasa asing dari Yunani ini antara demos dan kratos. Demos dan kratos. Iya, demos itu rakyat, nah kratos itu kekuasaan. Nah, berarti apa kalau demokratos itu? Berarti kekuasaan rakyat. Rakyat yang berkuasa gitu ya. Berarti kita ini rakyat berkuasa. Dan mereka yang duduk di pemerintahan atau di wakil rakyat itu wakil kita. Justru kita yang berkuasa. Karena di situ demokrasi kan rakyat yang berkuasa. Kita pengen mobil udah diwakili mereka. Kita pengen rumah mewah udah diwakili mereka. Maksudnya gitu. Jangan berpikiran Ya, tapi demokratos itu dari demokrasi dari asal demokratos. Tapi kan ada yang bilang yang dari rakyat jadinya rakyat yang berkuasa gitu. Ada yang bilang demokrasi. Kalau demo dikerasi. Ada yang bilang demokrasi. Demo gila-gilaan. Itu nanti ada demo masak itu namanya. Itu kan ada pasal 28 kebebasan menyampaikan pendapat. Itu kan ada pasalnya itu, Bu ya. Itu bagian dari demokrasi, Bu ya. Kalau itu misalnya di rumah, kalau mau masak sesuatu itu harus demokrasi juga enggak harus diobrolin dulu, keputusan musyawarah dulu. Mau masak sayur kangkung atau masak bandeng presto siang ini perlu diobrolin juga atau
itu kekuasaan maknanya, absolut Ibu. Nah, kita maknakan demokrasi di rumah tangga itu saja. Oh, ya. dimulai dari kita ya, Kita di rumah perhatiannya tangga. gini, kalau antara demokrasi itu sebenarnya ada subjek, ada objek, yang kayak gitu. Nah, Iya. sekarang kita menempatkannya sebagai apa? Kalau kita hanya sebagai objek, yaitu yang manut-manut tok wis karepmu. Angger Kan ya. gitu. Terus pokoknya yes Iya. gitu aja Nah, kalau ya. di dalam rumah tangga kita sebagai subjek, Ibu saya ingin ini, kan dia menyuarakan Dia apa? menyuarakan iya. pendapatnya ya. Nah, kayak gitu kan. Oh. Nah, itu kan bisa dimusyawarahkan. Kalau keinginan itu kemudian oke lah kan kayak gitu. Nah, nanti ibu yang berkuasa di dapur istilahnya. Iya. Karena dia punya mandat ini. Iya. Oh iya benar ya. Biasanya gini Bu, Seperti itu. misalnya Pak mau masak apa? Masak ini, terus anaknya misalnya usul masak ini aja. Masa Nah, saya? Itu juga bagian dari demokrasi. Demokrasi. Karena dia masing-masing dari anggota keluarga mempunyai ada hak untuk subjek, berpendapat ya. Iya, berpendapat. dan Begitu ya. Ibu Ermina sebagai eksekutor dari mereka Iya. setelah musyawarah mau masak ini budgetnya segini ya, bisanya ini. Oh ya udah sementara ini. Nah, itu demokrasi Bu ya. Iya, betul. Suara Di terbanyak rumah tangga. atau berdasarkan musyawarah. Ya. Iya, oke. Musyawarah mufakat. Iya Bu Hermin, itu tadi bicara tentang demokrasi. Sebenarnya bagaimana sih asal usulnya demokrasi itu, Bun? Iya, demokrasi itu sebenarnya muncul itu sebelum Masehi. Kalau tidak 500 sebelum Masehi itu ada di Yunani itu. Di Yunani itu memang ada suatu negara yang di situ ada Athena itu Athena tip ya nggak tip itu. itu Athena. Oh, Athena. Ya, ya. Itu kalau Yunani berarti negaranya banyak wanitanya. Yunani. Iya, Mbak atau gimana itu? Iya, Bukan kalau Pak Mbak Yani. Bukan Pak Yani itu Mas Yani. Iya, itu Mbak enggak. Ayo. Kalau you itu kan berarti bukan Kang Yani gitu ya. Kalau ada lagi kan negara yang banyak wanitanya, Italia, Ita dan Lia. Kalau ini Yunani berarti wanita kebanyakan. Iya. Mulailah di situ. Maka demokrasi pertama itu diimplementasikan di Yunani, di mana rakyat itu ya boleh itu menyuarakan keinginannya kepada yang penguasa itu seperti itu kan ya. Kemudian juga ada sebenarnya pemilu itu juga ada juga sudah ada terjadi di sebelum Masehi itu di Sparta itu kan ya. Di negara Sparta itu malah rakyat itu langsung ini keinginannya apa ya itu seperti itu. Disampaikan secara langsung? Disampaikan secara langsung dan itu dilakukan 1 bulan sekali. Oh. Bukan 5 tahun tapi 1 bulan 1 sekali. bulan Itu sekali. rakyat berkumpul di suatu tempat dan menyuarakan keinginannya untuk seperti apa. Kayak pertemuan rutin arisan ya. Iya. Tapi kalau rakyatnya ngumpul semua lapangannya apa nggak penuh? Lah kan rakyat dulu itu seberapa Iya. Atau misalnya kayak di Monas itu kan ngumpul banyak menyampaikan kayak aspirasi gitu. juga. Nah, kemudian itu kalau dulu di Sparta itu pertama ada pemilu itu justru di Sparta. Ya, kalau demokrasinya sendiri itu pertama ada di Yunani itu. Yunani, ya. Istilahnya demokrasi itu bahasa Iya, Yunani. bahasa Yunani. Tapi untuk pertama kali pemilu ada itu justru sebelum Masehi itu di Sparta itu. Tapi rakyat yang berhak itu berumur 30 tahun waktu itu. Di sejarah ya, itu kan sejarah demokrasi kan juga ada bisa dibaca itu nanti. Berapa 30 tahun yang berhak menyuarakan itu. Berarti di wanita atas ya 30 berarti tahun karena ya. berhak kan berarti wanita. Masa saya pakai hak juga? Saya ngomong ini, aduh jadi harus gimana nih? Harus tanggap gini. Berhak itu, oh iya ya sepatu itu. Ya, kan namanya berpalekat ya, berbicara pemilu santai lebih dekat. Nah, Iya, nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi tentang apa itu tujuan demokrasi, kemudian hal-hal lain lagi yang berhubungan dengan palekat tadi itu ya Bu Hermin. Tapi nanti sekarang saatnya kita dengerin dulu yang satu ini. Dan kawan Rasika jangan lupa ya, buat kawan Rasika yang kepingin bergabung bersama dengan kita, mungkin mau Iya. bertanya sesuatu, bisa ikutin live YouTube kami, bisa chat di room chatnya kami di Rasika TV Official, atau bisa juga WhatsApp di 085647731111. Telepon juga boleh ya. Silakan saja ditunggu bergabungnya bersama dengan kita dan KPU sampai di jam 11 nanti. ya ngobras berpalekat. 88,9 FM Rasika Pekalongan. Inilah Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Ngobras
berpalekat. Ya, kita masih di Ngobras berpalekat. Berbicara pemilu santai lebih dekat dan tentu masih bersama Ibu Herminia Stuti Lestari dari Sarjana KPU Komputer Kabupaten Sarjana Pekalongan. Hukum. Ya. Ini beliau divisi hukum dan pengawasan. Makanya cocok banget ya kalau kita ngobrolin tentang tadi demokrasi, Bu. Iya. Tadi kita ngobrolin tentang demokrasi. Tadi kayaknya belum selesai itu untuk asal usul demokrasi tadi itu. Ya. Gini ya, kalau kita lihat dari asal usulnya ini demokrasi tadi kan dari Yunani ya. Kemudian pada perkembangannya itu kan kalau dulu itu negara itu dikuasai raja ya. Oh ya, kan monarki ya. Monarki itu banyak ya saat itu. Nah, kemudian ini kalau raja-raja itu biasanya ada yang memang memaksakan kehendaknya rakyat itu harus ini harus begini, harus begitu, upeti harus gini-gini. Kemudian rakyat, tapi kalau rakyat ingin seperti ini, mereka tidak mendengar. Nah, kayak gitu kan. Nah, ini kegalauan ini yang menjadikan ini gimana? Ini gimana? Kalau dilihat itu kan rakyat itu lebih banyak dari penguasa ya. Iya. Kok kita itu kan suara mayoritas. Tapi kok aspirasinya nggak didengar gitu kita ya? Kok kalah dengan penguasa ini karena kegalauan itu kemudian muncullah ini suatu pergolakannya itu. Kalau di sejarah itu pada abad pertengahan itu ada yang namanya revolusi Prancis itu yang pernah mencetuskan itu. Revolusi Prancis. Nah, di Prancis itu waktu itu dominasi gereja itu sangat itu. Nah, gereja itu memanfaatkan rakyat pada waktu itu, dia hanya membahas sejarah ya, bukan mendiskriminasi suatu agama, ini ada sejarah ya. Itu kebanyakan itu mereka itu justru memanfaatkan rakyat untuk mengumpulkan kekayaan. Nah, kekuasaan itu dimanfaatkan untuk seperti itu. Nah, rakyat kan store upeti seperti itu ya. Itu pengaruh gereja sangat kuat. Padahal kan ada pemerintahan sendiri ya. Iya, kan pada abad pertengahan itu kan memang gereja yang banyak berkuasa di Eropa itu ya. Pemerintahannya bisa disetir oleh pihak gereja itu juga ya. Itu pemerintahan itu. Kemudian dari bawah itu muncul pergolakan seperti itu sehingga ada itu revolusi Prancis itu yang menghendaki yang namanya kesamaan hak. Kebebasan rakyat untuk menentukan tentang kekuasaan. Kemudian munculnya demokrasi itu tadi. Demokrasi yang modern seperti ini. Kalau tadi Dian itu demokrasi kuno ya. Iya, tadi rakyat dikumpulin terus jalukmu apa? Ayo ditampung. Terus akhirnya muncul dari berbagai macam peristiwa muncullah yang namanya demokrasi modern. Yang kita terapkan seperti ini. Nah, demokrasi ini tentunya tadi ya ada sebuah filosof yang mengatakan bagaimana itu rakyat itu memberantas tirani dari kekuasaan sang penguasa, karena ada muncul di situ bahwa sebenarnya itu manusia terlahir itu tidak menjadi raja toh. Iya kan? Semuanya sama. Semuanya sama, yang sama. Tidak ada ini sudah ini dilahirkan menjadi raja. Nah, raja tanpa ada rakyat bagaimana? Malah saya yang bilang wakil rakyat itu apa, wakil Tuhan atau apa itu ya, di demokrasi kan ada yang gitu. Iya, rakyat itu seperti itu. Nah, dari gejolak itu kemudian dibentuklah itu suatu bentuk pemerintahan di mana rakyat ini berhak menentukan apa sih yang akan tujuan dari negara itu seperti apa. Seperti itu. Itu yang munculnya demokrasi modern itu tadi dari ya. Tujuannya Prancis, Bun, tujuannya apa ini demokrasi modern? Kalau ada tujuannya ini kalau kita berbicara ini ada suatu tujuannya tujuh aja Bu ya, tujuannya tujuh aja Bu. Kan tujuan Bu, ada 7. Enggak boleh, berarti enggak boleh lebih. Ini ada suatu sarjana yang mengatakan bahwa tujuan dari demokrasi itu adalah bagaimana rakyat itu dapat berpartisipasi secara efektif dalam pemerintahan. Tujuan demokrasi itu agar rakyat berpartisipasi. Jadi jangan EGP ya. Emangnya gue pikirin gitu kan. Partisipasinya itu melalui pemilu. Partisipasi rakyat itu kan bisa dipilih dan memilih kan. Bisa dipilih dan memilih rakyat mempunyai hak untuk dipilih dan juga mempunyai hak untuk menyuarakan pilihannya seperti itu ya. Tadi kalau mazhab saya bilang mazhab demokrasi itu kan
tidak ada itu manusia terlahir sebagai raja. Mm. Nah, kayak gitu madam demokrasi kan seperti itu. Iya. Semua memiliki hak yang Hak sama. yang sama. Oh, iya. Tidak ada begitu. manusia itu terlahir Sebagai raja. sebagai raja. Jadi, Ada rakyatnya gimana raja? Ah, iya, iya. Iya, jadi makanya rakyat juga dituntut untuk bisa menyuarakan hak suaranya itu juga gitu ya. bagian dari tujuan dari demokrasi di mana rakyat ini mendapat persamaan hak untuk menyuarakan suara. Terus kalau misalnya ada yang beranggapan bahwa percuma ikutan pemilu, wong yo nasibnya sama-sama sama juga seperti ini, seperti itu akhirnya Iya. muncul golput itu gimana itu, Bun? Kadang nggak nguah pemilu ini ngapain ikut nyemplung, nggak ngubah nasib kita. Kadang ada yang kayak Itu gitu. Bu. bagaimana Saya sampai itu, jengkel. Bun? Ini warga negara kok nggak ikut berpartisipasi. Kita memilih pemimpin yang terbaik menurut kita. Iya. Ya kan? Iya, Itu gimana ini? Itu kayak gimana gini. itu, Bun? Tadi kita sudah menggambarkan demokrasi pada keluarga toh. Oh iya. iya. Kayak gitu toh. Kita itu kalau apatis orang saya enggak menyuarakan saya pingin apa wong Saya minta nggak dimasakkan. dipakani. Oh iya iya iya. Gimana ini? Kayak di dalam keluarga misalnya ya, saya saja. misalnya di dalam keluarga saya minta dimasakkan bayam tapi ternyata masaknya nggak bayam, udah aku nggak usah makan gitu. Itu. Oh iya iya. iya. Sendiri. Salah sendiri, bener-bener. Iya iya. Kemudian enggak menyuarakan. Iya. Kemudian dikasih kangkong. Siapa yang salah ini? Iya. Salah Kamu enggak sendiri. bilang Iya. Iya. gitu. Berarti kalau memang ada mereka-mereka yang akhirnya muncul golput dan hanya karena tanda kutip tadi dia percuma gitu, itu ternyata malah justru itu yang salah besar ya. Jangan Sayang berpikir sekali gitu ya. lah, jangan berpikirnya begitu. Ada orang-orang yang mungkin suatu oknum yang tidak sesuai dengan keinginan itu bukan salah dari oknumnya tersebut, tapi mungkin salah kita tidak memilih yang baik. Ya, berpikirnya kayak gitu kan ya. Iya. Coba kalau semuanya, ayo kita pilih yang baik-baik saja. Iya. Nah, yang jadi kan yang baik ini. Iya. Kan kayak gitu. Makanya ketika misalnya pemilihan rakyat lewat pemilu atau apa kan kita bisa milih rakyat yang benar-benar ini orangnya bersih. Ya, kayak gitu kan. Iya, biar yang nggak bersih-bersih itu nggak terpilih. Makanya kita milih yang bersih. Bukannya nggak bersih-bersih itu biar sering mandi gitu. Enggak. Bersih. Nanti ada cleaning service kalau gitu. Iya iya iya. Oke, Itu menarik jadi sekali perbincangan kita. tujuan demokrasi itu kayak gitu, memilih Iya. wakil kita yang terbaik sehingga aspirasi kita bisa tersampaikan, tersampaikan. tersalurkan. Lagi tujuannya juga Apa, Bu? rakyat bisa mengawasi tadi. Oh. Ini yang tidak baik harusnya sudah jangan dipilih lagi. Kan seperti Iya. itu. Oh iya, benar benar Itu. benar. Jadi bisa jadi pengawas juga gitu Kita ya. kan, loh saya sudah memilih, saya menginginkan yang baik. Nah, setelah di sana kok ternyata tidak baik, kan rakyat boleh nih menyerahkan. Ini harusnya seperti ini kok jadi melancang tidak karuan. Nah, ini kan rakyat boleh mengawasi yang demikian. Kan? Ya, Itu juga dan- bagian dari demokrasi. Dan rakyat itu diimplementasikan sebagai DPR, Dewan Pengawasan Rakyat. Di antaranya controlling terhadap pemerintah. Iya. Iya. Sebagai Bagian pengawas. demokrasi juga gini, ini sebagian dari demokrasi loh kita. Mm. Rakyat itu berhak memahami apa tentang demokrasi. Iya, iya, iya. Ini kan juga Iya. harus kan. Iya, Rakyat harus juga paham berhak, dulu ya. Jangan menjadi kemudian apatis, alah nggopo aku memilih. Iya. Nah, itu kan juga mungkin mereka belum memahami tentang demokrasi. Itu sayang sekali ya kalau rakyat akhirnya seperti itu. Kalau demokrasi di Indonesia ini gimana, Bu? Nah, Sudah berjalan sesuai dengan realnya, tujuannya? Iya, menurut Bu Hermin. Iya, kalau demokrasi di Indonesia ini ya, kalau kita lihat dari Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Dasar ini kan ya, ini kita sudah mengadopsi apa yang dinamakan Piagam Hak Asasi Manusia oleh PBB. Nah, Universal Piagam Declaration. Hak Asasi Manusia oleh PBB. Universal Declaration of Human Rights. Nah, kan kayak gitu. Ini itu ternyata pemikir-pemikir kita harus bangga ini menjadi bangsa Indonesia. Pemikir Apresiasi kita ya. apresiasi. Declaration of Human Rights ini lahir pada tahun 1948. 1948, 3 Indonesia tahun merdeka, setelah merdeka ya. Merdeka 1945. Nah, di dalam Undang-Undang Dasar ini sudah tercantum dari hak asasi manusia terkait dengan kedaulatan rakyat tadi. Iya, Kan iya, kayak iya. gitu. Iya, Kan? iya. Nah, berarti kita harus mengapresiasi pemimpin kita dulu ya. Bagaimana dia berusaha bahwa rakyat itu berdaulat. Iya. Iya. Kan seperti itu. Memang kalau dulu pada awal di Undang-Undang Dasar terdahulu
bahwa negara Indonesia ini kan berdasarkan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR itu dulu. Ya, kemudian pada amandemen ketiga, di amandemen ketiga ada dulu amandemen, kan Iya. Dulu mandataris MPR itu kekuasaannya di Iya, MPR. itu muncul di PMP ya. Ya, Iya, terus dulu kan ada tidak ada itu pemilihan secara langsung. Oh ya, sekarang ada di amandemen. Di amandemen ketiga ini bahwa kedaulatan rakyat ini berdasarkan Undang-Undang Dasar. Nah, Undang-Undang Dasar sendiri ini bahwa pemilihan dilakukan secara langsung oleh rakyat. Nah, kan kayak gitu. Nah, itulah sehingga sekarang kita ini setelah amandemen ketiga, kenapa kemudian rakyat dipersilakan untuk terlibat langsung menjadi mendampingi ya, ikut mendampingi tentang dan adanya pemilu di Indonesia itu kalau nggak salah pertama kali tahun 55 Bu ya. Tahun 55 begitu ya. Oke, asik sekali ini perbincangan kita ya. Kayaknya semakin menggebu-gebu, banyak sekali pertanyaan yang akan kami sampaikan. Tapi sebelumnya kita dengerin dulu yang satu ini, untuk selanjutnya nanti kita lanjut lagi perbincangan kita berpalekat di Ngobras. Ngobrol asik di Rasika, apapun infonya sampaikan ke Rasika. 88,9 FM Rasika Pekalongan. Inilah Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Delapan 88,9 FM Rasika Pekalongan untuk kita semua. Masih di Ngobras, ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya sampaikan ke Rasika. Dan kita juga masih Ngobras berpalekat, berbicara pemilu serba santai lebih dekat gitu ya, bersama dengan Ibu Herminia Stuti Lestari. Ya, beliau anggota KPU Kabupaten, kemudian bagian divisi hukum dan pengawasan Bu ya. Tadi ngomongin soal demokrasi. Demokrasi itu orang beranggapan demokrasi ya ekspresi kebebasan berpendapat, kebebasan berpendapat bebas gitu, seperti tanpa kadang saat ini seperti tanpa aturan Bu. Yang penting demokrasi ya bebas. Nah, itu gimana Bu? Itu gimana menanggapi hal itu Bu? Ya gini, kita kan memang rakyat itu berdaulat ya. Nah, berdaulat itu kan harus tetap ada tanggung jawabnya. Berdaulat ada tanggung jawab, kebebasan yang bertanggung jawab Bu ya. Kemudian jadi kita juga ada negara hukum. Tidak asal ngomong ya. Iya. Coba kalau semuanya berpendapat bebas, ya bisa jadi namanya homo mini lupus. Manusia itu seperti segala, pemakan sesamanya. Gitu kan. Ngeri Bu ya. Kan jadinya kan iya. Kalau bebas-bebas tanpa aturan. Tidak pernah merasa puas manusia itu ya. Jadi kebebasan yang bertanggung jawab dan ada aturannya, ada hukumnya, yang enggak kebebasan yang enggak boleh menyakitin, mengganggu kebebasan yang lain mungkin. Kalau hak itu kan dua sisi mata uang ya. Gimana ada hak, di situ di baliknya pasti ada kewajiban. Menurut Ibu, ngasih makan anak itu, nyuapin anak itu hak atau kewajiban Bu? Kayak gitu. Sekarang tinggal tanggung jawab anak. Kalau anak bisa melakukan sendiri ya silakan bisa. Tapi memang ada hak orang tua untuk bisa memelihara ya. Kewajibannya orang tua seperti itu. Nyuapin anak itu hak, bukan kewajiban. Hak. Bukan wajib kan. Ini baru nggak ya? Ini juga pelajaran. Iya. Oke. Tapi lebih baik anak itu diajari mandiri, jangan disuapin. Nanti suatu saat akan kena suap, kena KPK. Iya, mandiri. Jangan sampai terjadi seperti itu ya. Tiap hari disuapin itu tadi. Biasa disuapin, suatu saat kalau jadi orang pemerintahan terus bersuap pria. Kan repot ya. Jadi tadi kebebasan yang bertanggung jawab ya. Kembali ke demokrasi itu ya, seperti apa saja sih kedaulatan rakyat menjadi perwujudan hak asasi manusia, Bun? Mungkin bisa dijelaskan. Itu tadi ya, kalau kita tadi ada ya di Declaration of Human Rights itu tadi ya. Ini juga bagian bahwa ada satu kebebasan berpolitik, hak sipil, kebebasan politik, di mana dia bisa menentukan apa yang diinginkan oleh rakyat. Itu adalah bagian hak. Haknya. Nah, kalau kita umpamanya, kalau demokrasi ini ya
ciri-ciri negara demokrasi apa? Ini berbentuk republik yang pertama. Oh. Kemudian rakyat bisa Republik. menyuarakan suaranya. Nah, menyuarakan hak suaranya dengan apa? Dengan pemilihan umum. Dengan itu pemilihan tadi. umum, ya. Iya. Nah, sekarang hak kita itu seperti apa dalam pemilihan umum? Kita memberikan apa itu yang kita memilih yang akan duduk Menyuarakan, pemimpin, ya. yang berkuasa di iya. sana. Kita kan boleh memilih. Ya. Kan memang ada mekanismenya. Itu tadi bagian dari negara hukum. Mekanisme tetap dijalankan, tapi hak itu nanti siapa? Rakyat boleh memilih siapa dong? Saya pikir ini yang lebih amanah. Nah, ini tadi yang berkuasa itu seperti ini. Itulah Iya. hak rakyat. Dan itu Nah. tadi juga ada runtutan undang-undangnya, misalnya kalau memang suara kita tidak terpilih, tidak bisa maju ke atas seperti itu, kita juga harus bisa legowo seperti itu ya, kan karena tadi kita ada kewajiban tadi. Kita juga Iya. menghormati, itu juga bagian dari kewajiban kita menghormati hak orang lain. Karena iya, semuanya iya. tuh ada aturannya, Bit. Misalnya tidak harus keinginan kita terpenuhi gitu kan. rakyat boleh memilih dan dipilih. Untuk jadi presiden rakyat boleh, tapi kan lewat perwakilan Iya, partai. iya. Ada ketentuan aturan-aturannya, Iya, Bu, ya. ada syarat-syarat yang harus dijalankan. dipenuhi. Kemudian bagaimanapun juga misalnya suara kita tidak bisa maju, terus akhirnya tidak perlu kita muncul gontok-gontokan dengan itu ya. Tapi demokrasi kita ini kan lebih spesifik, kita punya demokrasi Pancasila yang mungkin beda sama demokrasi yang lain, karena kita punya ideologi Pancasila. Gimana itu? Pas hari kesaktian Pancasila loh. Iya. Iya, ini hari 1 Oktober. kesaktian. Kan gini ya, kalau kita lihat demokrasi itu kan paham yang dari barat ya, itu adalah lebih ke liberal ya. Kalau di Liberal, dalam barat itu kan sebebas-bebasnya gitu ya, kayaknya. ya, kayak gitu. Tapi di dalam kita, di dalam Undang-Undang Dasar juga amanat dari itu konstitusi juga bahwa kita memiliki ideologi Pancasila ya, yang digali dari nenek moyang kita itu kepribadian bangsa. maka diterapkan itu demokrasi Pancasila tadi, demokrasi yang bertanggung jawab itu seperti tadi ya. Nah, kita juga menghormati banyak hak orang lain juga. Nah, di dalam Pancasila ini nanti kapanlah ya kita membahas Pancasila. Iya. Gitu ya. Iya. Sehingga tidak hanya cuma slogan saja Pancasila itu seperti itu. Demokrasi kita harus menjiwai sesuai kearifan budaya kita, Bu, ya. Iya, asik sekali Ada perbincangan. sopan santun atau ada etika-etikanya. Asik sekali kalau kita berbincang-bincang, Iya, nggak terasa kita sudah ada warning. Ya, lebih lama lagi. 1 jam nggak cukup Iya, ini, Bu Bu. Hermin. Terima Iya. kasih sekali ya. Bisa disambung lagi lain waktu, Bu, ya. Iya. Oke, terima kasih sekali Bu Hermin sama-sama. untuk bincang-bincang kita kali ini, dan untuk closing statement terakhir mungkin bisa disampaikan ke kawan Rasika untuk himbauan sekaligus harapan dan sekaligus penutupnya. Kita tadi berbincang tentang demokrasi, bahwa demokrasi ini adalah dari mana pemerintahan itu kan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Nah, kita ini kan rakyat, kita itu subjek dari demokrasi. Oke, Maka jangan sia-siakan itu, jangan menjadi objek saja. Oke. Sehingga subjek itu kita itu harus menentukan, nah, kita berkuasa untuk menentukan apa yang menjadi pelaksana pemerintah. Siap. Seperti itu. Iya, terima kasih Bu Hermin untuk rawuhnya. Kita Untuk akan sharingnya juga luar biasa. Ini ilmu buat kita, tambahan buat kawan Rasika juga ya. Ya, terima kasih Bu Hermin. Atas Sugeng ulun. Guntur, ketemu lagi next time ya di waktu yang lebih menyenangkan pasti. Terima kasih. Assalamualaikum, Bun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kawan Rasika, demikian tadi bincang-bincang kita dengan Ibu Hermin, dan sekarang kita balik lagi ke Ngobras, tapi sebelumnya kita dengerin dulu yang satu ini.